Halo gan, ketemu lagi di channel gua K20EDD. Kali ini gua punya suatu masalah ketika handphone ini mati total. Tapi sekalian gua mau nyalain, terus sekalian dioprek ya. Ini bener-bener nggak ada logo Mi-nya masuk. Ini udah gua cas juga nggak bisa nih. Infonya ya. Di sini gue punya handphone, di sininya handphone Xiaomi 3S. LED nggak nyala, ini apa nggak nyala? Ini sih gue pikir sih nggak tahu masih bisa dinyalain apa enggak. Nih kalau bisa dinyalain ya kita lanjut buat ngoprek handphonenya. Nah supaya tahu ini handphone bisa nyala apa enggaknya, nih kita harus namanya itu hal yang wajib tes point karena ini chipsetnya Snapdragon. Kita bongkar casingnya pelan-pelan. Kalau yang nggak punya kuku ya pakai pinset. Ini wajib nih yang buat tes point ini, buat bisa tahu nih handphone masih bisa diselamatin apa enggak ya. Kalau tes point ini nanti kita jadinya handphone harus terbaca di PC. Kalau masih kebaca berarti masih bisa dinyalain ya. Itu pun juga nggak tahu juga sih, kadang juga udah kebaca tapi kalau emosinya kena juga nggak bisa dinyalain ya. Ini kalau udah dibongkar casingnya, kita bongkar tutupnya juga pelan-pelan aja, slow. Nah ini kalau udah kebongkar semuanya, ini yang atas bentar, satu lagi baut masih ninggal. Nah kalau udah ini ada dua titik yang harus dihubungin nih buat tes point ini. Titiknya yang mana ya, sebentar. Kalau buat Snapdragon sih pasti ada dua titik. Nah ini siapin pinset. Nah itu yang gua unjukin tuh harus dihubungin alias dikonsletin ya, sambil nyambungin handphone ke PC supaya terbaca Qualcomm ASUSB ya, supaya nih handphone ini bisa di flash. Soalnya kalau keadaan begini kan ya mau nggak mau sih. Sekarang yang harus disiapin bahan-bahannya untuk di PC-nya ini. Tuh ada custom ROM-nya, ada ROM ori, terus ada Orange Fox, terus ada Redmi Flash UBL versi 2 zip sama Toolkit UBL. Yang orangnya Fox-nya bisa diganti pakai batik recovery ya. Selanjutnya nih kita buka kontrol panel ke komputer dulu nih, buka. Kita ke device manager buat ngelihat handphone ini nanti bisa berhasil connect apa enggak di laptopnya ya. Kita standby di sini aja. Nah sambil kita pinsetnya yang dua titik tadi dihubungin sambil nyolokin ke handphone ya. Harus berbarengan nih ya, hati-hati aja, pelan-pelan bro. Nah kalau udah, nah ini ports COM dan LPT nya kita klik. Nah ternyata udah kebaca ASUSB ya, Qualcomm. Ini tandanya handphone masih bisa terbaca di PC. Selanjutnya kita ekstrak ROM originalnya. Nah diekstrak ke folder ya. Sebelum ekstrak nih kita juga harus nyiapin Xiaomi Mi Flash nya nih, kita buka. Nah ini tampilan Mi Flash nya gue pakai yang tahun 2018.
udah kebaca ya COM-nya, jadi bisa dilanjut ekstrak ROM. Tapi kalau tadi belum kebaca COM, ada angka yang berapanya tuh itu harus dicek lagi yang Qualcomm HS USB key loadernya ya. Nah sekarang kita ekstrak ROM-nya sampai benar-benar keluar folder. Jadi handphone mati total itu banyak faktor, karena udah banyak ganti ROM, di flash segala macem ya. Terus kadang kita salah masukin kernel juga bisa ya. Nah ini kalau udah diekstrak, kita lanjut balik ke Mi Flash-nya. Nah ini isinya nih, tuh udah kebentuk folder kayak gitu ya. Lanjut kita klik refresh, udah kan. Kalau udah di refresh, kita lanjut pilih ROM yang tadi udah diekstrak. Nah kita pilih yang paling dalam pokoknya foldernya. Ini Land Global Image kita pilih. Oke. Lanjut kita pilih clean all supaya semuanya bersih. Lanjut kita klik flash. Ya berhasil ya. Ini tandanya handphone masih bisa di flash, berarti masih bisa nyala. Lanjut kalau udah bisa nyala, kita oprek-oprek lagi handphonenya. Jadi kalau emang udah niat ngoprek handphone, jangan sayang-sayang handphone ya. Tungguin aja proses flash sampai selesai. Ngopi-ngopi dulu aja bro. Ini proses flashnya berjalan agak lama, itu normal. Ya nyampe sukses, ada flash down itu ya, berarti udah selesai di flash. Kita lanjut reboot handphonenya dulu. Apakah masih bisa nyala? Baterainya 0% lagi. Sambil colokin dulu ya casannya. Dan ternyata nyala bro ya, itu udah ada gambar Mi-nya. Kalau logo Androidnya udah ada, berarti handphonenya masih selamat. Ya logo Androidnya udah bisa ada ya. Kita tunggu sampai reboot masuk ke menu. Ini juga bisa dipraktekkan kalau buat ngoprek-ngoprek ROM ya. Nanti juga di sini kan berawal dari TWRP juga nanti kan. Jadi ini gue bikin video bener-bener full dari tahap handphone mati total sampai akhir, bener-bener sampai akhir ya. Biasanya sih gue motong-motong video per part sih, tapi ini tanggung lah ya, sekalian aja. Dan ini juga bisa dipraktekkan ke hampir seluruh device Xiaomi, kecuali yang bypass UBL-nya. Kalau yang bypass UBL-nya itu ya, kalau ada file bypass-nya bisa dipraktekin, tapi kalau file bypass-nya nggak ada, berarti kita harus UBL-nya secara normal didaftarin ke Xiaomi langsung ya. Berhubung handphone ini kan handphone tipe lama, jadi file bypass UBL-nya tuh ada.
Ini kita udah masuk ke menu, kita tutorial seperti biasa aja. Nah, kita pilih Indonesia. Ini kadang suka begini sih, suka kalau pas lagi baru pertama kali booting tuh lamanya minta ampun ya. Jadi kita harus benar-benar bersabar. Nah nih kalau udah, kita lewatin semua aja nih, kita nggak usah daftar Google dulu, dilewatin semua. Soalnya ini juga cuman buat mastiin handphone ini nyala aja ya, jadi kita ke ROM ori dulu. Soalnya kalau langsung di bypass kita belum tentu, ini kan belum tahu juga nih handphone ntar nyala apa enggak gitu kan. Jadi kita ke ROM ori dulu, kalau ROM orinya udah nyala baru kita bypass UBL. Nah ini udah nyala ya ke menu, kita buka pengaturan dulu sekalian nih. Ini ROM ori, ini sebenarnya cuma buat nyalain handphone aja, karena gue juga nggak pakai ROM ini. ROMnya udah terlalu jadul banget bro. Sekarang kita menuju ke tentang ponsel. Kita ketik MIUI nya tuh 7 kali ya, biasa supaya nongolin opsi pengembang. Nah di opsi pengembang ini buka kunci OM nya dicentang. Oke, status Mi Unlock nya kan masih kekunci tuh bro ya, nanti kita bypass aja. Debugging USB nya nyalain juga. Jadi tujuan kita menginstal ROM ori ya ini, supaya semuanya tuh nyala. Jadi buka kunci OM, terus debugging USB nya supaya bisa di bypass UBL, jadi nggak ada yang sia-sia. Lanjut kita masuk, kita matiin handphone. Nah kalau udah mati handphone, kita lanjut ke ini ternyata baterainya kosong sih ya, jadi agak repot juga sih nih. Nah kalau udah, kita lanjut bypass UBL nya, ini masuk ke EDL lagi. EDL nya ya kita tes point lagi kayak tadi ya, yang cara yang di awal tadi yang tes point, menghubungkan yang pakai pinset yang 2 titik tadi, terus diberbarengin sama nyolokin handphone ke PC. Nah ini ada Redmi 3S bypass UBL nya ada ya, kita ekstrak. Itu udah jadi folder ya, di ekstrak. Nah kita buka Mi Flash lagi. Kita refresh. Nah kalau touch point-nya tadi kan benar-benar sama, mirip sama kayak yang awal tadi. Itu pasti udah kebaca COM 10 tuh angkanya, yang belakang bukan 10 juga nggak apa-apa, bebas. Itu tergantung default bawaan PC-nya aja. Terus kita pilih, nah ini yang Redmi Mi Flash, yang Redmi TS ini ya, kita yang bypass UBL nya kita pilih clean all. Lanjut kita klik flash. Nah udah sukses, ini bypass UBL cepet banget sih ya, jadinya nggak perlu nunggu waktu lagi yang lama. Nah kalau udah, handphone jangan dinyalain, kalau dinyalain nanti lama lagi. Mending kita langsung aja ke pemasangan TWRP. Nah kita
ini tekan ya tombol power sama volume bawah supaya masuk ke fastboot. Sekali lagi nih handphonenya jangan di restart, jangan dinyalain, kita langsung masuk ke fastboot mode, kita colokin handphonenya. Dan di handphone ini udah di PC-nya tuh udah keinstall driver Xiaomi ini. Jadi biar langsung kebaca di minimal ADB fastboot. Lanjut kita buka minimal ADB fastbootnya. Nah, ini kita yang batik recovery-nya ini kita ekstrak dulu. Kita ambil recovery.img-nya aja. Terserah teman-teman mau pakai Orange Fox, mau pakai TWRP sama aja. Tapi gue lebih demen pakai batik recovery. Sekarang kita copy di sini di minimal ADB fastboot. Nah, kalau udah kita lanjut buka open command prompt. Kita ketikin fastboot device. Nah, kalau udah nongol angka berarti handphonenya sudah terbaca di PC. Lanjut kita memastikan buat UBL-nya tadi sukses apa enggak. Kita klik di sini. Kita ketik di sini ketikannya tuh fastboot OM device garis info. Kita enter. Nah, ternyata UBL-nya udah kebuka tuh device unlocked true. Nah, kita bisa lanjut kalau udah kebuka pemasangan recovery-nya. Fastboot flash recovery.img, ketik begitu ya. Kita enter. Nah, kalau udah ke UBL pasti sukses. Dan selanjutnya nih kita buat masuk ke mode recovery-nya. Recovery-nya batik recovery ya. Pakai TWRP juga boleh ada. Ketik lagi fastboot boot recovery.img. Kita klik enter. Dan secara otomatis handphone langsung ke reboot ke mode recovery. Lanjut aja kita swipe supaya recovery-nya nggak hilang. Ini kita swipe dulu ya. Kita fokus ke handphone sekarang. Dan lanjut kita menuju ke ADB sideload. Tapi sebelum ke sideload kita bersihin dulu handphonenya. Di wipe semuanya centang aja biar benar-benar bersih buat pemasangan custom ROM-nya. Kita swipe. Nah, sampai benar-benar bersih ya. Kalau udah kita back, kita cari ADB sideload. Kalau bahasa Indonesianya sideload. Kalau pakai bahasa Inggrisnya sideload. Kita klik aja. Nah, kita swipe. Lanjut, hubungkan handphone ke PC. Kita mau install custom ROM-nya lewat PC ya, lewat ADB sideload. Soalnya kan memorinya kan di sini nggak ada ya. Habis di web juga pasti hilang, kita nggak bisa ngopi custom ROM-nya ke handphone ini, jadi kita lewat ADB sideload. Nah, kita copy ROM-nya ke minimal ADB fastboot. Nah, kita copy di situ ya. Sama yang OpenGApps-nya juga di copy.
Kalau udah di copy OpenGApps nya kita blok, kita rename, tapi jangan di rename, kita cuman buat ngopi namanya aja, copy. Lanjut kita buka open command prompt. Kita ketikkan adb sideload, terus disamain, kita paste aja tuh tadi yang udah di room-nya kan, room yang udah di copy namanya, supaya benar-benar mirip ya. Lanjut kita enter dan kita tunggu sampai proses selesai. Ya, ternyata sudah keinstall ya, udah masuk ya. Ini proses flashingnya juga lumayan lama. Kita tunggu sampai selesai. Kita bakar rokok lagi sambil ngopi ya guys.
Kalau sudah berhasil kita back aja, kita back, lanjut kita ulangin lagi buat pemasangan OpenGA APPS nya. Kita ulangin lagi kayak awal ya tadi ya, cabut dulu itunya. Nah lanjut kita nih di rename lagi, tapi jangan di rename supaya namanya benar-benar sama. Kita copyin OpenGA APPS nya, sesuaikan dengan custom ROM yang mau dipasang. Semua mau pakai OpenGA, semua mau pakai ROM-nya tuh yang Android 7 ya kita pakai OpenGA APPS Android 7. Sama dilihat tipe ARM handphonenya. Kalau tipe ARM handphone tuh bisa dilihat di Google, dicari aja sesuai device. Ada yang ARM, ada yang pakai ARM 64. Di sini gue pakai yang ARM 64 karena spesifikasi handphonenya udah mendukung ARM 64. Nah kita paste, kita enter lagi, kita tunggu sampai nyala, sampai benar-benar keinstall OpenGA APPS nya. Di sini di OpenGA APPS ini kalau OpenGA APPS yang nggak sesuai di sini nggak bisa keinstall, pasti tulisannya pilot. Tapi ini berhubung sesuai jadi bisa keinstall ya. Oke, kalau udah kelar kita reboot handphonenya. Kita back. Kita tutup-tutupin yang di PC dulu tuh. Soalnya kita udah fokus ke handphone dan udah nggak membutuhkan PC lagi. Kita reboot. Nah, kita swipe. Kurang yakin ke recovery dulu, soalnya tadi ada not OS insert you, itu sebenarnya nggak apa-apa, soalnya OS nya juga sebenarnya sih udah keinstall, cuman belum kebaca di recovery-nya. Kita langsung nggak apa-apa nih di swipe aja dan kita tunggu sampai nyala ya.
Ya berhasil ya, custom ROM-nya sudah nongol logo AX-nya. Di sini gue pakai custom ROM-nya AX. AX itu singkatan dari AOSP Extended. Ini ROM-nya juga lumayan stabil kok, nggak ada bug. Kita pilih yang bahasa Indonesia. Ini kayaknya ROM-nya buatan mana ya, nggak tahu nih. Ya, kita mulai. Kita lewati. Ini kalau punya akan berhenti ini berarti ngeduknya di sini ya, ada ya. Kita kayak biasa aja nih. Apa terus-terusin aja nih. Cuman di awal doang begini nggak apa-apa. Kita lewati lagi. Nah, kita berhasil masuk. Kita siapkan sebagai perangkat baru. Lanjutkan. Berikutnya kita tulis nama asal aja. Kita nggak usah masuk ke Google dulu ya, ke Google ini kan lama tuh masuknya tuh. Yang sekarang kita lewati. Masukkan ke AOSP Extended-nya ke menu. Di sini kita udah berhasil nyalain handphone sambil masang TWRP sama custom ROM. Dan kalau teman-teman mau lanjut lagi buat root bisa tentang ponselnya AX ya. Nah kalau kita mau lanjut root, teman-teman bisa lanjut lihat di video gua, di koleksi video gua di YouTube. Buka channel gua. Nah ini bisa dilihat di full tutorial oprekan yang benar nih di sini. Kalau teman-teman mau root ya, di sini ada cara penginstalan Magis sekaligus cara uninstall Magisnya. Buat caranya di sini bisa dilihat juga. Kalau teman-teman mau root, tapi di sini bedanya gua masih pakai TWRP ya. Nggak apa-apa sih, sama aja. Cuman gua cuma ngasih tahu caranya aja di sini. Kalau mau root ya tinggal dilihat video gua yang ini. Sama kalau terjadi masalah nih kayak seumpama nih pas lagi mau ngerut kok nggak bisa gitu kan, di sini juga gue sediain caranya. Masalahnya nih kalau pas lagi mau ngerut terus kok nongol error 1 nih, kita tonton video yang ini fix error 1 TWRP. Ini kalau terjadi error pas lagi kita mau ngerut, di sini gue sediain juga caranya. Jadi supaya komplit dan biar nggak nanya-nanya lagi kalau error 1 tuh caranya gimana. Di sini udah gue sediain caranya juga di koleksi video gua ya. Nah kalau seumpama temen-temen juga pas lagi mau install custom ROM terjadi error 7, caranya juga gua kasih tahu di sini video gua yang ini.
Soalnya kalau custom room kadang-kadang kan juga nggak mulus langsung ke install bisa kan ya. Nah kalau ada masalah lagi nih, ternyata banyak masalah juga sih ya. Tapi semakin banyak masalah ya semakin pintar kita sih. Nah kalau udah ngerut terus kita ngerutnya nggak bisa ya pakai Postdin caranya tadi di yang video yang tadi ya. Tinggal biar aja yang nggak bisa ngerut yang terakhir. Oke sekian dan terima kasih. Salam Oplaker Anarkir.